Halo Sobat Arsi, jumpa lagi di Rerunning Channel. Kali ini kita akan membahas alur film dengan judul Pride and Prejudice. Film bergenre drama romantis yang diperankan beberapa bintang terkenal seperti Keira Knightley, Matthew, Brenda, dan lain-lain. Di sini diceritakan tentang kehidupan keluarga Bennet, seorang bangsawan yang lebih menyukai hidup di pedesaan dengan beternak, sementara istrinya menyukai kehidupan kota. Bagi sobat yang menyukai alur film ini, tolong subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Film dibuka dengan menampilkan aktivitas dan keceriaan keluarga Bennet yang tinggal di sebuah kawasan peternakan bernama Longbourn. Tuan Bennet tinggal bersama satu istri dan 5 orang putri yang kesemuanya belum menikah. Anak pertama bernama Jane, dia memiliki paras cantik dan lembut. Anak kedua bernama Elizabeth atau Lizzie, dia seorang gadis manis yang lincah, lugu, pintar, dan sedikit tomboy. Sementara yang lainnya bernama Mary, Kitty, dan Lydia. Mereka gadis muda yang cantik dan ceria. Suatu hari tersiar kabar akan ada sebuah pesta yang dihadiri bangsawan muda dan kaya dengan pendapatan $5.000 per tahun bernama Tuan Bingley. Nyonya Bennet yang ingin sekali anak gadisnya mendapatkan pendamping, dengan semangat membujuk suaminya agar mereka bisa hadir di pesta tersebut. Tuan Bennet yang semula berpura-pura mengatakan tidak bisa, akhirnya berterus terang kalau dia sudah mendapatkan undangannya. Tentu saja hal itu disambut gembira anak dan istrinya, dan dia pun mendapatkan kecupan manis dari sang istri. Melihat adegan tersebut, Lizzie nampak risih. Hari pesta pun tiba, nampak keceriaan memenuhi ballroom. Jane yang cantik membuat Lizzie begitu mengaguminya. Tiba-tiba musik berhenti bersamaan dengan datangnya 3 orang bangsawan muda, 2 pria dan 1 wanita. Mereka adalah Tuan Bingley, Tuan Darcy, Lady Catherine. Tidak seperti yang lain, nampak Tuan Bingley tersenyum ramah. Kesempatan ini hanya Bennet gunakan untuk memperkenalkan putri-putrinya. Tuan Bingley begitu terpesona dengan kecantikan Jane dan mengajaknya berdansa. Berbeda dengan Tuan Darcy, dia hanya berdiri mematung. Lizzie yang melihat hal itu coba mengajak berdansa, tapi dia ditolak. Dengan sedikit ricuh, Lizzie pun segera pergi. Di satu tempat, Lizzie nampak sedih mendengar komentar Tuan Darcy kalau dia tidak cukup menarik untuknya. Charlotte yang kebetulan ikut mendengar menyarankan Lizzie untuk tetap bersyukur dan jika ada kesempatan coba berbicara dengannya. Di sini Lizzie membenarkan pendapat Charlotte, teman sekaligus saudaranya. Dengan catatan dia tidak mau lagi berdansa dengan Tuan Darcy si muka murung. Dan mereka pun tertawa bersama. Saat beristirahat sejenak mereka berbincang membahas puisi dan cinta. Di sini Tuan Darcy meminta saran Lizzie cara membangkitkan rasa sayang pada seseorang. Jawaban Lizzie yaitu dengan berdansa, meski dengan pasangan yang biasa saja. Setelah itu dia pun pergi meninggalkan Tuan Darcy yang berdiri termangu. Di rumah Jane mengungkap perasaan sukanya terhadap Tuan Bingley, tapi dia khawatir akan bertepuk sebelah tangan. Lizzie yang melihat ketulusan cinta di mata kakaknya menjamin kalau Tuan Bingley juga mencintainya. Keesokan harinya Jane menerima undangan makan dari Caroline. Karena hari nampak mendung, dia pun memutuskan akan pergi menggunakan kereta. Mendengar itu, Nyonya Bennet tidak setuju. Dia hanya mengizinkan Jane menunggang kuda. Nampak ekspresi suami dan anak-anaknya seperti tidak mengerti dengan sikap ibu mereka. Tidak lama setelah Jane pergi dengan kudanya, hujan pun turun dengan lebat. Lizzie yang kembali ke rumah setelah mengambil jemuran hanya tersenyum mendengar cerutukan ibunya yang sudah memperkirakan kalau Jane akan terjebak hujan dan menginap di rumah Tuan Bingley. Lain halnya dengan Tuan Bennet. Dia kaget dan berkata kalau keterampilan istrinya dalam seni menjodohkan sangat ajaib. Keesokan harinya, Lizzie yang mengkhawatirkan kondisi kakaknya memutuskan untuk datang ke tempat Tuan Bingley dengan berjalan kaki. Sampai di rumah Tuan Bingley, dia bertemu Lady Caroline dan Tuan Darcy. Lizzie segera mengutarakan maksud kedatangannya, dan dengan cepat Tuan Darcy menjawabnya. Dari sikapnya nampak ada sesuatu di antara Lizzie dan Tuan Darcy. Di rumah Nyonya Bennet sibuk bersiap untuk menjemput Jane. Di jalan mereka menonton pertunjukan drum band. Lydia yang sangat mengagumi tentara berusaha melemparkan sapu tangannya ke arah barisan.
dengan harapan ada yang menemukan dan bisa berkenalan. Sementara di rumah Tuan Bingley, Tuan Darcy sibuk menulis surat. Keseriusannya dalam bekerja juga pandangannya mengenai wanita dan kekakuannya memancing dua wanita cantik untuk berkomentar. Lady Caroline mengomentari kalau cantik versi Tuan Darcy adalah wanita yang menguasai banyak hal, seperti bermain musik, berdansa, dan lain-lain. Juga menguasai beberapa bahasa, bahkan kalau bisa, berjalan pun harus mengeluarkan aura. Tuan Darcy yang di sini seperti itu hanya terdiam. Dia malah menambahkan kalau wanita itu harus suka membaca supaya memiliki wawasan luas. Mendengar itu, Lizzie yang memang saat itu sedang memegang buku segera menutupnya. Sesaat Lizzie mendekati Tuan Darcy dan bertanya, apakah dia merasa hebat sehingga sulit baginya untuk tersenyum. Hal itu dijawab oleh Lady Caroline. Kalau itu memang bawaan dari keluarganya. Mendengar itu semua tanpa Tuan Darcy hanya diam kaku. Sementara Tuan Bingley tertawa santai. Sampai di rumah Tuan Bingley, Nyonya Bennet dibuat terkagum dengan perabotan yang indah dan mahal. Dia berharap Tuan Bingley mau tinggal di sana. Tuan Bingley dengan ramah menyanggupinya. Sementara Tuan Darcy dengan nada datar mengatakan kalau tinggal di pedesaan membosankan. Kekaguman Nyonya Bennet tidak saja pada perabotan tapi juga pada kemegahan gedungnya. Dia katakan kalau itu bangunan terindah yang ada di desa mereka. Saat berpamitan, Lizzie mengucapkan terima kasih pada Lady Caroline, orang yang selama ini terkesan angkuh tapi setelah mengenanya nampak dia cukup bersahabat. Ketika akan naik kereta, Lizzie terkejut. Ada sebuah tangan menggenggamnya, dan itu adalah tangan Tuan Darcy. Sejenak mereka bertatapan kaget, setelah itu Tuan Darcy pun segera pergi. Suatu hari Tuan Bennet memberitahu istrinya kalau mereka akan kedatangan saudara jauh. Dia bernama Tuan Colin, seorang pendeta yang baik, hanya saja nampak begitu kaku. Tuan Colin lah nanti yang akan menerima rumah Tuan Bennet sebagai warisan. Hal ini dikarenakan Tuan Bennet tidak memiliki anak laki-laki. Tiba saatnya makan malam bersama Tuan Colin. Dia datang dengan membawa buah tangan. Makan malam yang menegangkan. Di meja makan Tuan Colin mengomentari makanannya yang enak dan menanyakan siapa yang masak. Saat dijawab oleh Nyonya Bennet kalau itu masakan kokinya, reaksi Tuan Colin sungguh di luar dugaan. Dia mengatakan syukur kalau keluarga Bennet masih mampu membayar koki. Sontak saja hal itu membuat Nyonya Bennet bermuka masam. Di sini juga Tuan Colin pamer siapa dirinya dan siapa bangsawan yang mendukungnya. Sikapnya ini memancing Lizzie berkomentar, percayalah Tuan Colin, tak ada yang tahu kalau sikapmu hanya berpura-pura. Mendengar itu Tuan Colin langsung terdiam. Untuk mengatasi groginya, Tuan Colin coba mengalihkan pembicaraan kalau dia akan menyampaikan khotbahnya. Hal itu dia sampaikan ke Jane yang diam-diam dia sukai. Tidak ada jalan lain bagi keluarga Bennet selain mengikuti kemauan sang pendeta. Di sini juga Tuan Colin mengutarakan keinginannya menikahi Jane. Tapi ditolak karena akan bertunangan. Alternatif lain Nyonya Bennet mengajukan Lizzie. Mendengar itu Tuan Colin pun kebingungan. Sedikit banyak dia sudah mengenal karakter Lizzie di meja makan. Suatu hari Lizzie dan saudaranya berbelanja keperluan pesta yang akan diadakan oleh Tuan Bingley. Di sana mereka bertemu Tuan Wickham, seorang prajurit tampan berpangkat letnan. Rupanya dia menemukan sapu tangan yang sengaja dijatuhkan oleh Lydia dan memberikannya pada Lizzie. Sekilas nampak mereka terpaku satu sama lain. Tuan Wickham yang terlihat ramah menawarkan diri untuk menemani berbelanja. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh mereka, terutama Lydia dan Kitty. Sepulang dari berbelanja, mereka bertemu Tuan Bingley dan Tuan Darcy. Dengan ceria Lydia memberitahu kalau mereka pulang berbelanja untuk pesta nanti. Dia juga mengusulkan untuk memperbolehkan Tuan Wickham datang ke pesta dan Tuan Bingley pun mempersilahkan. Di sini nampak ada ketegangan di muka Tuan Darcy dan Tuan Wickham. Lizzie yang memperhatikan itu semua nampak penasaran ada apa di antara mereka. Ketika hal itu ditanyakan pada Tuan Wickham, dia baru mengetahui kalau waktu kecil mereka tumbuh bersama. Karena ayah Tuan Wickham bekerja pada ayah Tuan Darcy. Menurut Tuan Wickham, Tuan Darcy marah karena ayahnya lebih menyukai Tuan Wickham daripada Tuan Darcy anaknya. Di rumah Jane dan adiknya nampak sibuk bersiap untuk pergi ke pesta. Di sini Lizzie menceritakan apa yang terjadi antara Tuan Darcy dan Tuan Wickham.
Jane mengingatkan adiknya mungkin saja hanya kesalahpahaman. Jane berjanji akan menanyakan hal itu pada Tuan Bingley. Lizzie yang mulai simpati pada Tuan Wickham coba membandingkan dengan Tuan Darcy. Menurutnya Tuan Wickham jauh lebih baik. Hari pesta pun tiba. Para undangan datang dengan penampilan terbaiknya. Di sana nampak Tuan Colin hadir, tapi sepertinya dia sedang mencari seseorang. Demikian juga dengan keluarga Bennet. Mereka datang dengan putri cantiknya. Saat bertemu Tuan Bingley, Lizzie nampak tidak fokus, dia sibuk mencari seseorang. Lizzie yang berharap bisa berdansa dengan Tuan Wickham terus mencari dia di dalam gedung, sampai tidak menyadari kehadiran Tuan Darcy di sana. Alangkah kecewanya dia saat tahu kalau tugas Tuan Wickham dipindahkan ke wilayah lain. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan Tuan Colin yang meminta Lizzie untuk berdansa. Saat ditanya apakah pendeta boleh berdansa, Tuan Colin pun menjawab kalau hal itu tidak berdosa. Bahkan dengan bangga dia katakan kalau Lady Catherine memuji kelincahan kakinya. Dengan enggan dan sedikit geli, Lizzie pun mulai berdansa. Selepas berdansa dengan Tuan Colin, Lizzie dikejutkan oleh Tuan Darcy yang mengajaknya berdansa. Dengan spontan dia mengiyakan. Setelah itu Lizzie menyesal, karena baginya Tuan Darcy adalah orang jahat. Tapi apa boleh buat, dia sudah menyanggupinya. Akhirnya Lizzie dan Charlotte pun tertawa bersama. Saat berdansa, Lizzie memberitahu kalau dia punya teman baru. Tuan Darcy yang sudah bisa menebak kalau itu ada Tuan Wickham mulai membahasnya. Tersirat kesan tidak baik dari Tuan Darcy mengenai teman barunya membuat Lizzie marah, lalu mereka pun bertengkar. Lain halnya dengan Lizzie. Adiknya juga Nyonya Bennet begitu menikmati pesta. Dia bercerita kalau putrinya Jane mendapatkan bangsawan kaya. Menurutnya sungguh pernikahan yang menguntungkan. Saat mengatakan hal itu, dia tidak menyadari kalau Tuan Darcy ada di sana. Saat Lizzie bertemu Charlotte temannya, dia melihat betapa mesra tatapan Tuan Bingley pada Jane. Hal ini dikomentari oleh Charlotte bahwa kemesraan itu tidak akan berarti apa-apa kalau Jane pasif tidak segera menseriuskan hubungan mereka. Mendengar itu, Lizzie berpendapat kalau kakaknya terlalu bodoh dalam hal cinta. Yang dilanjutkan oleh Charlotte, bukan hanya kakaknya, tapi mereka semua bodoh dalam hal cinta. Selesai pesta, Charles Bingley yang nampak dimabuk cinta, diingatkan oleh Caroline untuk tidak terlalu serius. Sementara Nyonya Bennet dengan penuh percaya diri meyakini kalau 3 bulan ke depan mereka akan berpesta lagi di tempat yang sama, yaitu pesta pernikahan Jane putrinya. Di rumah Nyonya Bennet yang masih kelelahan didatangi Tuan Colin yang ingin berbicara hanya berdua dengan Lizzie. Mendengar itu, Nyonya Bennet menerima dengan senang hati dan meminta keluarganya untuk keluar. Lizzie yang mendengar permintaan tamunya itu nampak gusar. Dengan setangkai bunga di tangan dan alasan untuk memenuhi persyaratan yang diajukan Nyonya Catherine, kalau dia harus segera menikah, Tuan Colin mengajukan lamarannya. Sementara Lizzie yang memang dari awal sudah tidak respek pada Tuan Colin, langsung menolaknya. Mendengar itu, Tuan Colin dengan percaya diri mengatakan kalau Lizzie harus mempertimbangkan lamarannya. Karena di waktu yang akan datang, belum tentu ada pria yang akan melamarnya. Di sini Lizzie menegaskan lagi penolakannya dan pergi. Sementara ibunya yang ada di balik pintu terkejut dan marah, dia segera mengejar Lizzie dan meminta tolong suaminya untuk meluluhkan hati putrinya ini. Tuan Bennet yang dari awal sudah tidak setuju dengan perjodohan istrinya, memberitahu Lizzie kalau dia menolak lamaran Tuan Colin, ibunya tidak mau melihatnya lagi. Tapi kalau menerima lamaran Tuan Colin, ayahnya lah yang tidak mau melihat Lizzie. Mendengar itu, Lizzie pun berterima kasih pada ayahnya, sementara Nyonya Bennet hanya diam terpaku. Di sini lain diperlihatkan wajah murung dari Tuan Bingley. Entah kenapa dia terpaksa harus pergi meninggalkan rumahnya. Tidak hanya Tuan Bingley, di rumah Tuan Bennet pun nampak Jane begitu murung dengan secari kertas di tangannya. Surat tersebut seperti surat perpisahan. Tuan Bingley beralasan kalau dia harus pergi karena Tuan Darcy ingin bertemu adiknya. Jane nampak sangat terpukul. Dia berpikir sesungguhnya Tuan Bingley tidak mencintainya. Hal itu tentu saja dibantah oleh Lizzie. Dia yakin Tuan Bingley mencintai kakaknya. Keesokan hari, demi melupakan kesedihannya,
Jane pergi ke pamannya yang tinggal di A London. girl likes to be crossed in love now and then. Kepergian Jane membuat Lizzie kesepian. Saat dia memikirkan apa yang sebenarnya terjadi antara Jane dan Tuan Bingley, tiba-tiba Charlotte sudah ada di depannya. Tidak hanya kedatangannya saja yang membuat Lizzie terkejut, tapi dia juga membawa berita yang mengejutkan. To be married? Yes, of course. Charlotte akan menikah dengan Tuan Colin. Dia tidak mau jadi beban orang tuanya. Dengan menikahi Tuan Colin, dia akan hidup lebih mapan. Charlotte merasa sudah cukup usia untuk menikah. Lizzie yang semula tidak setuju, kini hanya bisa terdiam. Suatu hari Lizzie mendapatkan surat undangan dari Charlotte untuk berkunjung ke rumahnya. Tidak menunggu lama, Lizzie pun segera pergi. Dia senang mendapatkan temannya nampak begitu bahagia. Sementara Tuan Colin yang begitu bangga dengan rumahnya, menyambut kedatangan Lizzie dengan ramah. Ketika Charlotte bercerita tentang kehidupan barunya, tiba-tiba Tuan Colin berteriak memanggilnya. Rupanya ada orang penting yang sengaja mampir. Mengetahui itu, Charlotte pun segera memanggil Lizzie dan memberitahu kalau orang penting yang bernama Lady Catherine mengundang mereka datang ke rumahnya. Tuan Colin dan Charlotte mengungkapkan hal itu dengan wajah bahagia bercampur bangga. Mereka mengajak Lizzie untuk ikut serta. Di sini Charlotte yang khawatir Lizzie akan minder, meminta dia untuk memakai baju terbaiknya yang dia bawa. Sementara Tuan Colin memastikan kalau Lady Catherine tidak akan menolak orang yang sederhana. Lizzie yang merasa tidak ada yang kurang dengan dirinya hanya bisa terdiam. Saat mereka pergi memenuhi undangan, di jalan Tuan Colin beberapa kali mengungkapkan kekagumannya pada tempat dan kemegahan bangunan Lady Catherine. Sampai di gedung suasana nampak kaku, dan Tuan Colin pun segera masuk dengan gagah berani. Melihat itu semua, Lizzie hanya bisa mengikuti tata cara yang ada dengan sedikit menahan tawa. Melihat keberadaan Lizzie, Lady Catherine nampak tidak kaget. Bahkan dia melihat Lizzie dari atas ke bawah, seperti sedang menilai penampilannya. Melihat itu, Lizzie tidak peduli. Dia juga memperkenalkan putri tunggalnya yang nampak murung. Melihat Lizzie nampak kagum dengan barang mewah yang ada di sekitar, Tuan Colin dengan senang hati sibuk memberitahu dia berapa harga barang tersebut. Saat mereka sedang berbasa-basi, tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah Tuan Darcy dengan Tuan William temannya. Tentu saja hal itu membuat Lizzie kaget. Tuan Darcy yang menganggap dirinya tamu di sana dibantah oleh Lady Catherine. Dia mengatakan kalau Tuan Darcy adalah keponakannya. Saat di meja makan, Lizzie coba memberitahu keberadaan Jane pada Tuan Darcy, dengan harapan Tuan Bingley bisa mengunjunginya. Melihat keakraban di antara mereka, Lady Catherine nampak tidak nyaman dan meminta Lizzie untuk bermain piano. Lizzie coba menolaknya dengan halus karena dia merasa tidak menguasai. Di sini nampak Lady Catherine berusaha mempermalukan Lizzie di depan umum. Dia juga mencela karena Lizzie berani memberikan pendapatnya. Tapi setajam apapun perkataan Lady Catherine, tidak bisa menghentikan tatapan lembut yang kerap terlontar dari mata Tuan Darcy. Suatu hari di rumah Charlotte nampak Lizzie sedang menulis surat untuk Jane. Tiba-tiba Tuan Darcy masuk. Dia seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak tahu dari mana harus dimulai. Yang terucap hanya komentar mengenai rumah Tuan Colin yang bagus. Setelah itu dengan tergopoh dia pun segera pergi. Di sebuah gereja di mana Tuan Colin sedang berkhutbah, nampak Charlotte begitu bersemangat mendengarkan, sementara yang lainnya mulai tertidur. Lizzie yang duduk ditemani Kapten William menanyakan sampai kapan mereka berada di sana. Yang dijawab oleh Kapten William kalau itu terserah Tuan Darcy. Dia akan selalu siap membantu. Sebegitu baiknya Tuan Darcy di mata temannya, sampai dia bilang beruntunglah wanita yang jadi pasangannya. Di sini juga Tuan William bercerita tentang kebaikan Tuan Darcy yang telah menyelamatkan Tuan Bingley dari pernikahan yang merugikan. Menurutnya mungkin keluarga wanita kurang pantas untuk Tuan Bingley. Mendengar itu sontak saja Lizzie marah pada Tuan Darcy. Sepulang dari gereja, Lizzie lari sekuat tenaga ke sebuah bangunan kuno guna melepas kemarahannya. Tuan Darcy yang melihat itu segera menyusul. Di sini masalah mulai terbuka. Tuan Darcy yang tidak menyadari kalau dirinya sangat dibenci Lizzie malah menyatakan maksud kedatangan dia dan mengungkapkan rasa cintanya pada Lizzie setelah dengan polos dia merinci berbagai alasan. Di antaranya dia telah mengabaikan status Lizzie yang lebih rendah dan lain-lain.
Sontak saja hal ini membuat Lizzie yang memang tidak peduli dengan status bertambah marah dan menolaknya. Tuan Darcy yang tidak terima begitu saja, dia meminta alasan. Lizzie pun mengingatkan dia akan kejahatannya pada Jane. Di matanya Tuan Darcy laki-laki yang jahat dan picik. You're selfish, disdain for the feelings of others. Mendengar tuduhan Lizzie, Tuan Darcy pun memberi alasan kalau Nyonya Bennetlah penyebabnya. Di sini Lizzie menegaskan kalau cinta kakaknya tulus. Ibunya memang suka dengan kekayaan, tapi bukan berarti mereka jahat. Setelah mendengar tuduhan Tuan Darcy, Lizzie pun mempertanyakan kejahatan Tuan Darcy pada Tuan Wickham. Mendengar itu, Tuan Darcy nampak emosi. Akhirnya pertengkaran itu pun terjadi. Dengan kesal Lizzie berkata, "Kau pria terakhir di dunia yang bisa kunikahi." Mendengar itu, Tuan Darcy hanya terdiam. Dalam diam mereka saling bertatap mesra, sebuah kejujuran yang sulit mereka kendalikan. Pertemuan itu pun diakhiri dengan permintaan maaf dan perginya Tuan Darcy meninggalkan Lizzie yang diam terpaku. Di rumah Charlotte tampak Lizzie merenung mencoba menganalisa apa yang sesungguhnya terjadi antara dia dan Tuan Darcy. Tiba-tiba orang yang sedang dipikirkannya datang membawa surat yang menceritakan masalahnya dengan Tuan Wickham. Dari surat tersebut Lizzie baru mengetahui kalau Tuan Wickham berakhlak buruk. Dia suka berjudi, sehingga uang yang diwariskan ayah Tuan Darcy habis. I came to leave you this. Demi mendapatkan harta lagi, dia mencoba memujuk Georgia, adik Tuan Darcy yang masih berumur 15 tahun, untuk kawin lari. Itulah alasannya mengapa dia begitu membenci Tuan Wickham. Menyadari kesalahpahamannya, Lizzie pun pulang dengan membawa beban penyesalan. Sampai di rumah, Lizzie disambut ibunya dengan memberi kabar kalau paman dan bibinya datang dari London sambil mengantar Jane kakaknya. There's so much to entertain. Di depan Lizzie, Jane mengatakan kalau dia sudah melupakan Tuan Bingley. Tapi Lizzie tidak percaya. Dia tahu betul siapa kakaknya. Dari raut wajahnya jelas kalau Jane masih terluka. Saat mereka larut dalam kesedihan, tiba-tiba Kitty dan Lydia datang. Mereka bertengkar. Kitty yang tidak bisa ikut berwisata seperti Lydia merasa telah diperlakukan tidak adil. Mendengar itu, Lizzie segera menemui ayahnya dan memohon untuk tidak mengizinkan Lydia pergi. Apalagi di sana mereka akan bertemu dengan para Please, tentara. Papa, don't let her go. It's dangerous. Di sini Tuan Bennet mempercayakan Lydia pada Kolonel Foster. Menurut Tuan Bennet, kalau tidak diizinkan, Lydia pasti akan ribut terus. Dia juga meyakini kalau Lydia terlalu miskin untuk dijadikan incaran kaum pria. Di dapur, Lizzie diajak paman dan bibinya untuk pergi ke Peak District, tempat yang indah dengan bebatuan besar yang menjulang tinggi. Maria, adiknya yang kebetulan ada di sana, bertanya pada Lizzie, apa artinya pria jika dibanding dengan batu dan gunung? Jawab Lizzie, pria itu sombong dan bodoh. Kalaupun ada yang baik, biasanya mereka tidak punya pendirian. Venery that eaten up with arrogance and stupidity. Mendengar jawaban Lizzie, tantenya nampak kaget dan berpikir kalau Lizzie sedang kesal. Sampai di Peak District, nampak pemandangan bebatuan terpampang indah. Mereka begitu menikmati. Di sini bibinya mengutarakan keinginan dia untuk pergi ke Pemberley. Di sana terdapat sebuah danau indah. Begitu mengetahui kalau pemiliknya Tuan Darcy, Lizzie langsung menolak. Saat ditanya apa alasannya, Lizzie yang nampak rikuh menjawab, karena Tuan Darcy orang kaya. I'd rather not. He's so what? He's so rich. Sebuah alasan yang tidak masuk akal, hingga Lizzie ditegur oleh pamannya. Akhirnya mereka pun pergi, dan betul saja di sana terhampar sebuah danau indah yang memukau di depan sebuah bangunan yang berdiri megah. Mengetahui kalau gedung tersebut dibuka untuk umum, mereka pun masuk dan menyaksikan ukiran indah terpampang di setiap sudut ruangan serta atap gedung. Di dalam gedung terdapat banyak patung dengan ukiran indah. Sesaat nampak Lizzie diam terpaku menatap nanar patung Tuan Darcy, orang yang selama ini dia benci dan cintai. Saat ditanya apakah dia tampan, Lizzie pun menjawab, Yes, I dare say he is. Terdengar suara dentingan piano dari dalam gedung. Lizzie yang penasaran mencoba mencari sumber suara. Dilihatnya seorang gadis sedang memainkan piano. Tiba-tiba datang seorang pria di belakangnya. Saat mengetahui siapa yang datang, gadis itu pun sontak menghambur ke pelukannya. Lizzie kaget melihat kenyataan kalau pria itu adalah Tuan Darcy. Dengan perasaan kacau, dia pun segera berlari keluar.
Sementara Tuan Darcy menyusul di belakangnya. Merasa malu, Lizzie coba menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi. Di sini Lizzie memberitahu kalau dia datang bersama paman dan bibinya. We would not have come if we knew you. I'm in Devonshire with my aunt and uncle. Sementara Tuan Darcy hanya diam sambil menatapnya lembut. Dari mata nampak jelas kalau ada gejolak di hati mereka. Saat Tuan Darcy ingin mengantar pulang, Lizzie menolaknya. Dia seperti berusaha menjaga jarak. Sampai di penginapan, Lizzie melihat kehadiran Tuan Darcy bersama paman dan bibinya. Mereka terlihat begitu akrab. Rupanya Tuan Darcy datang untuk mengundang makan malam dan ingin mempertemukan Lizzie dengan adiknya. Mendengar itu, Lizzie nampak tersipu bahagia. Wanita yang dikira kekasih Tuan Darcy ternyata adiknya. Selama ini dia hanya tahu nama, tapi tidak pernah bertemu. Di rumah, Tuan Darcy nampak lagi menikmati dentingan piano Georgia. Tidak lama kemudian adiknya berteriak kalau tamu yang sedang ditunggu sudah datang. Mereka nampak akrab. Rupanya selama ini kakaknya sering menceritakan Lizzie padanya. Tuan Darcy juga menceritakan kalau Lizzie pandai bermain piano. Hal itu spontan saja membuat Lizzie tersipu malu. Di sini nampak sekali tatapan mesra dari keduanya kerap terlontar begitu saja. Quite well is not very well. I'm satisfied. Sepulang dari rumah Tuan Darcy, Lizzie mendapat surat yang berisikan kabar kalau Lydia telah melarikan diri bersama Tuan Wickham. Lydia has run away. Tuan Darcy yang kebetulan masih ada di sana merasa ikut bersalah karena tidak dari awal menceritakan keburukan Tuan Wickham. Begitu juga dengan Lizzie. Karena tahu ini adalah masalah besar, maka Tuan Darcy memutuskan untuk pergi mencari mereka. Di rumah nampak Nyonya Bennet begitu terpukul. Dia khawatir kalau suaminya bertengkar dengan Tuan Wickham akan terbunuh. Kalau itu terjadi, maka Tuan Colin akan segera mengambil rumah dan mereka pun akan terlantar. Basum's all over me. Do that. It's such a baby. Kitty, give it to me. No. Sementara itu, Kitty mendapatkan sepucuk surat dari paman untuk ayahnya. Saat Tuan Bennet datang, mereka pun segera membaca isi surat. Rupanya itu adalah pemberitahuan bahwa Lydia akan menikah dengan syarat Tuan Bennet setuju memberikan uang 100 pound tiap tahunnya pada mereka. Look at me. They're married. They will be. Meski ayahnya setuju, tapi Tuan Bennet merasa ada campur tangan orang lain. Dalam hal ini dia curiga kalau adiknya telah mengeluarkan uang banyak. Menurut dia, mustahil ada pria menginginkan anaknya dengan uang tunjangan hanya 100 pound per tahun. Kecurigaan itu pun dirasakan Jane dan Lizzie. Menurut mereka, Tuan Wickham tidak akan terima di bawah 10.000 pound. Di rumah, Nyonya Bennet yang mendengar kabar Lydia akan menikah nampak senang dan segera pergi menemui temannya untuk menggambarkan kalau Lydia akan menikah. Sementara Lizzie nampak sedih. Know what he's like. Suatu hari Lydia datang berkunjung. Dia nampak begitu ceria seperti tidak pernah ada masalah. Di meja makan dia bercerita banyak tentang perjalanannya dan pernikahannya. You must all go to Brighton. Lydia tidak menyadari muka keras dari kakaknya saat melihat suami yang dia banggakan. Karena pengaruh alkohol, akhirnya Lydia buka rahasia tentang pernikahan juga komisi untuk Tuan Wickham yang telah dibayar oleh Tuan Darcy. Mr. Darcy was at your wedding. Jadi bukan sama pamannya. Mendengar itu sontak saja Lizzie kaget. Di sini Lydia meminta kakaknya untuk merahasiakan masalah ini sesuai permintaan Tuan Darcy. Saat berpamitan pulang, nampak Nyonya Bennet masih merindukan putrinya. Hal ini berbanding terbalik dengan Lizzie yang begitu memusuhi Tuan Wickham. Lydia yang tak menyadari dengan siapa dia menikah nampak sangat ceria. Di pasar, Nyonya Bennet dan putrinya didatangi seorang pria yang mengabarkan kedatangan Tuan Bingley ke desa mereka. Sontak saja Nyonya Bennet kaget juga marah karena merasa putrinya telah dicampakkan. Dengan penuh harga diri dia katakan pada pria tersebut kalau keluarganya sudah tidak ada hubungan dengan Tuan Bingley. Not that I care about it. Mr. Bingley's nothing to us. Tapi setelah itu dia kembali bertanya, apakah pasti akan datang? Rupanya Nyonya Bennet masih berharap putrinya menikah dengan Tuan Bingley. Setelah mendapatkan kepastian kalau Tuan Bingley akan datang, Nyonya Bennet pun segera mengajak putrinya untuk pulang. Jane yang hatinya masih terluka nampak sedih. Khawatir dengan kondisi kakaknya, Lizzie pun segera memegang tangannya.
Jen yang lagi berusaha tegar segera menolak sambil berkata kalau dia baik-baik saja. It's all right, Lizzie. Di rumah nampak Nyonya Bennet dan putrinya tengah bersantai. Tiba-tiba Kitty datang dan mengabarkan kalau Tuan Bingley datang bersama Tuan Darcy. Mendengar itu mereka kaget dan segera berbenah. Mr. Bingley, you never see Dia instruksikan putri-putrinya untuk bertindak wajar. Hal ini berbanding terbalik dengan dirinya. Saat Tuan Bingley dan Tuan Darcy datang, Nyonya Bennet menyambutnya dengan ramah. Setelah itu dia langsung bercerita banyak hal tanpa memberi kesempatan pada tamu untuk mengatakan tujuannya. Keadaan tersebut membuat Tuan Bingley serba salah dan segera pamit. She was going to say, sit down now. Tuan Bingley yang mengira akan dipersilahkan duduk dan menyampaikan maksudnya malah tertahan di pintu. Untuk mengantisipasi kemungkinan tidak terduga lainnya, maka hal ini dia diskusikan dengan Tuan Darcy. Miss Bennet. Mr. Bingley. Setelah selesai, mereka pun datang kembali ke rumah Tuan Bennet. Di rumah, Jane meminta maaf pada Lizzie karena hubungannya dengan Tuan Bingley telah melibatkan Tuan Darcy, orang yang tidak disukai adiknya. Mendengar itu, Lizzie tidak keberatan dan menyatakan kalau selama ini dia telah salah menilai. So blind. Mendengar itu, Jane penasaran dan ingin mengetahui alasannya. Tapi tiba-tiba Kitty mengabarkan kedatangan Tuan Bingley. Pada kedatangannya yang kedua, Tuan Bingley langsung meminta izin pada Nyonya Bennet untuk berbicara hanya berdua dengan Jane. Tentu saja hal itu disambut baik. Rupanya Tuan Bingley melamar Jane dan langsung diterima. Nyonya Bennet yang menguping di balik pintu sontak saja keluar untuk mengungkapkan kegembiraannya. Yes. Dia lupa kalau telah melakukan hal yang kurang pantas. Sementara Lizzie tidak ikut bergabung. Dia nampak sedih di saat kakaknya mendapatkan cinta, dia malah kehilangan. Malam itu keluarga Bennet nampak begitu lega, karena Jane sudah mendapatkan cintanya kembali. Di kamar, Jane menanyakan keadaan adiknya yang belum mendapatkan teman pria. Mendengar itu, Lizzie hanya bilang, mungkin nasibnya hanyalah menjadi keponakan Tuan Colin. Setelah itu, mereka pun tertawa bersama. Perhaps Mr. Collins has a cousin. Tawa pun segera dihentikan oleh sebuah ketukan di luar rumah. I need to speak to Miss Elizabeth Bennet alone. Rupanya mereka kedatangan tamu, yaitu Lady Catherine yang ingin berbicara dengan Elizabeth. Dia datang untuk menegur Lizzie yang menurutnya ada hubungan dengan Tuan Darcy. Meski sudah disangka kalau itu tidak benar, Nyonya Catherine tetap tidak percaya. Dia mengatakan kalau Tuan Darcy sudah ditunangkan sejak kecil dengan putrinya, yang langsung dibalas oleh Lizzie kalau itu benar. Tidak ada alasan bagi Nyonya Catherine untuk menuduhnya lagi. Mendengar jawaban Lizzie yang telak membuat dia marah You selfish girl. dan menyerang Lizzie dengan mengatakan kastanya yang rendah dan kasus Lydia yang memalukan. Mendengar itu, Lizzie marah dan mengusir Lady Catherine. Setelah itu, dia pun segera pergi. Lizzie, for once in your life, leave me alone. Malam yang begitu melelahkan. Lizzie yang tidak dapat tidur memutuskan untuk keluar rumah, sekedar menghirup udara bebas. Tidak terasa malam pun berganti pagi. Dari kejauhan nampak Tuan Darcy mendekat. Rupanya dia mau minta maaf atas kedatangan bibinya ke rumah Tuan Bennet. Tidak ada alasan bagi Lizzie untuk tidak memaafkan Tuan Darcy yang telah begitu berjasa bagi keluarganya. Di sini Tuan Darcy mengutarakan kembali Your perasaannya, feelings as to what they were last April told me so once. I love you. yang langsung dijawab oleh Lizzie dengan kecupan lembut di tangan dan tatapan hangat pada matanya. Pagi itu di rumah, Tuan Bennet dikejutkan oleh kedatangan Tuan Darcy yang meminta izin untuk menikahi Lizzie. Setelah terpisah, mereka dipanggil Tuan Bennet. Nampak baik Lizzie maupun Tuan Darcy begitu tegang. Sementara Jane dan ibunya tidak habis pikir, kenapa Lizzie bersama orang yang dia benci menghadap ayahnya. Begitu juga dengan Tuan Bennet, yang mengetahui kalau putrinya tidak menyukai pria ini, masih ingin memastikan cinta mereka. Di sini Lizzie menceritakan kalau selama ini dirinya telah salah menilai. Orang yang dia anggap jahat ternyata diam-diam membantu keluarganya. Mendengar kebaikan Tuan Darcy, Tuan Bennet nampak kaget bercampur haru. Lizzie juga memastikan kalau dia mencintai Tuan Darcy dengan tulus. Setelah didapat restu dari ayahnya, mereka pun berpelukan. Sepeninggal Lizzie, Tuan Bennet menangis haru. Kini 3 dari 5 putrinya sudah mendapatkan jodoh. Artinya kalau saja Tuan Bennet tiada, mereka tidak akan terlantar. Sambil menangis, Tuan Bennet pun mempersilahkan pria yang akan melamar 2 putrinya lagi. The young men come for Mary or Kitty, for heaven's sake, send them in. Demikianlah Sobat Arsy, cerita berakhir bahagia.
Bagi yang menyukai alur cerita ini, tolong subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Wassalam.